Saya melihat dari mulai 2014 sampai sekarang, kalau saya kunjungi, saya melihat anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera, karena ini sama sekali tidak bisa kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kekuatan untuk dapat menghadiri seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut, Giant Seawall dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara seminar nasional ini, yaitu sebuah panitia gabungan antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Universitas Pertahanan RI, yang telah mengundang dan memberi kesempatan kepada kita semua untuk saling berbagi gagasan dan berdiskusi tentang pentingnya sinergitas melindungi potensi darat dan laut Indonesia, khususnya kawasan Pantura, Jawa. Ini menjadi penting karena potensi yang ada di kawasan Pantura, Jawa sangatlah besar dan menentukan masa depan kita semua. Para peserta seminar sekalian, tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian bahwa Jawa masih menyumbang lebih dari 50% produksi domestik bruto kita. Begitu banyak pusat-pusat perekonomian kita berada di Pulau Jawa. Sehingga saya kira semakin urgent kita memusatkan perhatian kita kepada kondisi ini. Saya ingin menyampaikan latar belakang bagaimana saya merasa terpanggil untuk lebih memusatkan perhatian kepada masalah Giant Seawall ini. Sesungguhnya masalah Giant Seawall ini sudah dibahas berapa belas tahun yang lalu. Kita sudah bahas, sudah banyak disampaikan tentang hal ini. Dan tentunya kita berterima kasih kepada kementerian-kementerian, lembaga-lembaga yang selama ini meneruskan pengkajian tentang gagasan besar Giant Seawall ini. Tetapi kita terutama pribadi-pribadi seperti saya sendiri yang tidak terlibat langsung dalam pembahasan dan pengkajian tersebut, seolah-olah masalah Giant Seawall ini yang merupakan jawaban terhadap fenomena naiknya permukaan laut, terjadinya abrasi, terjadinya hilangnya banyak lahan-lahan kita, dan terutama kualitas hidup sebagian rakyat kita yang sungguh-sungguh mengenaskan dan sama sekali tidak
manusiawi dan tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Saya berterima kasih bahwa pengkajian ini jalan terus, tetapi saya sebagai orang yang tidak langsung terlibat, tapi sekarang saya sebagai seorang unsur pimpinan dalam pemerintah ini, beberapa kali saya mengunjungi kawasan-kawasan tersebut. Sudah berapa tahun saya kunjungi. Terus terang aja, bukan kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, tapi kapasitas saya sebagai pemimpin politik. Tiap berapa tahun saya kampanye. Dan waktu saya kampanye, saya mengunjungi daerah-daerah yang seperti itu. Dan saya melihat, dari mulai 2014 sampai sekarang, kalau saya kunjungi, saya melihat keluarga-keluarga itu yang hidup di ruangan tidurnya, di ruangan makannya, itu air setinggi lutut. Anak-anak mereka hidup di tengah air seperti itu, di tengah lalat, di tengah nyamuk, di tengah sampah. Ini membuat saya bertanya kepada diri saya sebagai pemimpin politik, apa yang bisa saya buat untuk segera merubah, bukan di kelak kemudian hari, tapi segera. Karena ini sama sekali tidak bisa kita terima sebagai negara Pancasila, sebagai negara G20, sebagai pemimpin ASEAN, sebagai yang kita harapkan menjadi pemimpin selatan, pemimpin non-blok, ini seharusnya kita tidak boleh terima. Karena itu saya menugaskan Universitas Pertahanan yang berada di bawah tanggung jawab saya untuk melakukan pengkajian apa yang bisa dilakukan segera dan sebagainya. Dan tentunya kita kembali bahwa jawaban yang sesungguhnya adalah konsep Giant Sea Wall ini. Makanya dengan demikian saya ajak bicara rekan-rekan saya dalam Kabinet Indonesia Maju, Menko Perekonomian terutama, Menteri BUMN dan beberapa pemimpin lain, dan kita sepakat untuk kita mengangkat kembali gagasan Giant Sea Wall ini supaya menjadi fokus perhatian. Ini sudah dilakukan oleh kementerian-kementerian, ATR, BPN sudah melakukan, Depdagri, kemudian beberapa PUPR terutama. Tetapi saya ingin ini menjadi pembicaraan, topik diskusi kalangan akademisi, kalangan pengusaha, kalangan teknokrat, engineers Indonesia, mengajak melakukan pendalaman terhadap masalah ini, sehingga ini yang sudah masuk proyek strategis nasional ini menjadi PSN yang sungguh-sungguh kita dahulukan, kira-kira seperti itu. Ini arah yang ingin saya utarakan di sini. Jadi maaf kalau saya bicara seperti ini sudah disiapkan apa itu? Keynote speech tertulis, tapi saya kira lebih bermanfaat kalau saya bicara secara garis besar, pokok pikiran mengapa saya merasa mendesak kita harus kumpulkan the best brains of our country. Otak-otak terbaik bangsa Indonesia kita harus kumpul bersatu, segera kita percepat pembangunan Giant Sea Wall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia
terutama 50 juta rakyat kita yang hidup di pantai utara Jawa, aset-aset ekonomi yang begitu besar, sehingga pertumbuhan ekonomi berjalan, tapi segera kita atasi tantangan dan terutama kualitas hidup rakyat kita. Saya kira intinya itu, jadi saya sangat berterima kasih kepada Menko Perekonomian dan seluruh jajarannya, kepada semua KL, ya, dan saya berharap seminar nasional ini merangsang suatu pembahasan yang sangat serius tentang hal ini. Dan ada sesuatu kecenderungan bagi manusia normal kalau melihat kesulitan yang begitu besar dan mengetahui bahwa jawaban terhadap kesulitan itu begitu besar pula, sehingga ingin menunda pemikiran, ingin menunda pembahasan. Ini saya kira sangat merugikan kita semua. Dan juga bagi politikus biasanya berpikir dalam kurun waktu 5 tahunan. Kita mengerti bahwa kekuasaan ada di tangan pemimpin politik. Kita mengerti bahwa negara berjalan dalam sistem politik melalui partai-partai politik, yang partai-partai politik itu diawaki oleh politisi, dan politisi itu berpikir 5 tahunan karena dia akan berkuasa atau tidak berkuasa 5 tahunan. Masalah giant seawall, mungkin nanti para engineers, para pakar akan faham dan akan menyampaikan. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu. 40 tahun. Nah, sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita. Dan mungkin seandainya Pak Erlangga, ya, para menteri sekalian, seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant seawall ini. Berhasilnya giant seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai. Kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Tadi kalau kita lihat untuk fase pertama saja AB itu 164 triliun. Ya kan? Mungkin semuanya nanti yang saya pernah dengar itu akan memakan 50 sampai 60 miliar dolar. Mungkin lebih. Nanti selalu akan ada yang mengatakan apakah bisa, ya kan? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus. Kalau tidak pantai utara tenggelam, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga ingin menyampaikan, karena saya mengerti bahwa ini proyek tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Padahal rakyat kita hidup dengan kualitas hidup yang sama sekali tidak manusiawi. Jadi, saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project membuat pemukiman murah di kawasan terendam air. Jadi
Jadi dua pola, satu rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita, kan begitu, ya kan? Kalau tadi berapa? 25 cm setahun, berarti kalau 20 tahun berapa itu? 500 cm. Berarti panggung ini harus bisa di atas genangan setinggi itu. Yang kedua polanya adalah rumah terapung. Rumah murah terapung. Dan kita sudah menemukan prototip dibantu oleh PT PAL yang ahli kapal, PT LAN dengan para engineers dari Universitas Pertahanan. Kita menemukan dua prototip rumah murah terapung yang nilainya adalah 130 juta rupiah satu rumah. Sudah termasuk solar panel, tenaga surya, sudah termasuk septic tank, sehingga dia bisa hidup off grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih, dengan teknologi bioteknologi yang modern, mikroba dan sebagainya. Dan ini kita sudah mulai prototipnya, dan untuk demikian saya memberi anggaran, saya kasih sedikit spelling, ya kan? Perencanaan mereka bagus 130. Saya bikin sudah, saya kasih anggaran lebih 150, ya kan? Daripada, ya kan? Kita ini sudah lama jadi orang Indonesia di sini, ya. Walaupun ada beberapa orang asing nggak apa-apalah, ya kan? Budaya Indonesia itu suka markup, ya, sekalian aja saya kasih spelling yang sah, jadi dia nggak usah tipu-tipu, ya kan? Lebih baik kita terbuka, kasih spelling, bikin yang terbaik untuk rakyat kita segera. Jadi dengan demikian 150 juta, hitungan saya bisa dipakai mereka ini selama 10 tahun atau 15 tahun. Kalau 10 tahun, berarti 150 juta, 15 juta setahun. Untuk satu keluarga hidup dengan bersih, hidup dengan sehat, anak-anaknya tumbuh dengan baik, sambil gagasan besar ini kita jalankan. Pada saat ini jadi, ya mereka akan dipindahkan. Jadi kita ingin nelayan-nelayan kita ingin mereka-mereka yang hidup dari laut, hidup di pantura, hidup layak sebagai warga negara bangsa yang terhormat. Dan ini tujuan kita, ini tujuan pemerintah kita ini, Koalisi Indonesia Maju, semua menteri bekerja ke arah situ. Dan kita sudah buktikan, Menteri KKP sudah buat desa nelayan contoh yang sangat modern, sangat manusiawi. Kita berharap replikasi di mana-mana seperti itu. Jadi saudara-saudara, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan tentunya saya berharap nanti tokoh-tokoh, pengusaha dan sebagainya, kalau ingin sedikit membantu, ya mungkin ikut dalam proyek yang saya sedang mendorong, juga supaya nanti kementerian-kementerian lain juga ikut mendukung dengan regulasi dan sebagainya, supaya kita segera merubah kualitas hidup sebagian rakyat kita. Tidak mungkin kita buat sekian puluh ribu rumah dalam waktu sekejap, tetapi lebih baik kita mulai daripada kita tidak mulai sama sekali. Lebih baik kita berusaha daripada tidak berusaha sama sekali. Saya punya suatu pandangan filosofi bahwa kita tidak boleh menyerah, apalagi menyerah sebelum berjuang. Ini adalah tugas mulia kita bersama. Kita harus membawa perbaikan kualitas hidup kepada saudara-saudara kita yang hari ini, malam ini hidup dalam keadaan
yang menurut saya tidak pantas bagi pemimpin ASEAN, bagi negara yang menjadi panutan daripada banyak negara dewasa ini. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, terima kasih atas jerih payah kalian. Semoga seminar nasional ini membawa suatu pengertian dan kedua membawa suatu tindakan yang pertama mempercepat terwujudnya gagasan ini, mempercepat supaya meyakinkan seluruh stakeholder, ya kan, meyakinkan semua tokoh-tokoh yang berpengaruh, karena ada saja sudah mengerti strategi besar, sudah mengerti kepentingan besar, sudah mengerti keputusan politik, masih saja berpikir sektoral. Masih ada yang berpikir yang tidak mau kerjasama dengan secepat-cepatnya demi rakyat kita. Ini yang kita ingin mendobrak melalui kegiatan semacam ini, seminar nasional semacam ini. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih leadership Anda, juga terima kasih Pak Hadi, leadership Bapak dalam mempercepat semua proses ini. Mendagri semuanya bekerja, Menteri KKP saya sangat menghargai terobosan-terobosan Bapak. Mendak juga keberpihakan Bapak terhadap pedagang-pedagang kecil, pengusaha-pengusaha kita, saya hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.